Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita semua bisa kembali bermuajahah dalam acara kita santai ngopi sambil santai di kita ngopi ngobrol perkara iman ngobrol perkara hati itu singkatan kopi itu Oh, kopi ngobrol perkara iman. Nah, di dalam diri kita itu, di dalam tubuh kita terdiri dari dua hal, yaitu ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani kan. Tubuh jasmani itu berlapis-lapis, tubuh rohani juga berlapis-lapis. Jasmani kita kan berlapis-lapis kan, ada urat, ada saraf, ada tulang, ada mata, ada indra panca indera, ada cipta karsa dan lain-lain lah. Itu udah luas banget. Nah, begitupun lapisan rohani itu lebih luas, bahkan lebih luasan, lebih banyakkan lapisan rohani dibanding lapisan jasmani. Nah, dari sekian lapisan rohani itu ada yang paling utama, yang paling pokok dari semua lapisan, yaitu namanya hati. Ini hati yang paling utama nih dari semua lapisan itu, dari lapisan rohani. Selain cakra, selain latifah, selain ruh, selain sukma dan lain-lain, selain hawa nafsu, selain syahwat, selain akal pikiran dan lain-lain. Nah, itu yang paling utama tuh hati, karena ini sentralnya gitu. Kalau dalam mobil tuh ini mesinnya gitu. Yang lainnya tuh perangkat-perangkat pelengkapnya. Nah, saking istimewanya ini hati sampai Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW mengatakan bahwa ala wa inna fil jasadi mudghatan fa idza sholahat sholahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala iyal qalbu. Jadi kata Rasulullah SAW, di dalam tubuh kita ini, di dalam jasad kita itu ada satu segumpal darah. Fa idza sholahat, jika segumpal darah itu baik, sholahat jasadul kullu, maka baik semua jasadnya, maka baik semua lapisan rohaninya. Tetapi sebaliknya, wa idza fasadal, dan ketika rusak, ketika buruk segumpal darah itu, maka buruk juga semua jasadnya. Nah, apa itu namanya hati? Dalam arti hati ini sangat paling penting. Jika hati ini baik, baik semuanya. Jika hati ini buruk, buruk semuanya. Kayak gitu. Itulah hati kan. Nah, sekarang kita udah mengetahui kan bahwa yang paling pokok itu adalah hati. Nah, di Al-Quran disebutkan hati itu bermacam-macam. Sehingga hati juga dia terdiri 4 lapisan. Yang pertama sodar, yang kedua qalb, yang ketiga fuad, yang kelima lub. Jadi ada 4 lapis tuh hati yang paling pokok. Kenapa? Saking luasnya. Bahkan luasnya langit dan bumi itu nggak seberapa dibanding luasnya hati. Jadi hati itu lebih luas. Hati itu melebihi langit. langit dan bumi coba. Langit yang jumlahnya 7 lapis langit, bumi yang 7 lapis, itu nggak ada apanya dibanding hati. Makanya tempat untuk zikrullah, tempat untuk ingat Allah, tempat untuk ibaratnya kita mengenal Allah itu dengan hati, bukan dengan akal gitu. Saking luasnya hati. Makanya kalau segala sesuatu hanya dengan akal itu tidak akan kuat akal kita, akan mental. Tapi kalau dengan hati, segimanapun itu anehnya, itu tetap akan bisa diterima. Makanya yang paling utama dalam Islam itu iman. Nah, iman itu bagian dari hati. Kayak gitu. Luas hati itu ya. Makanya pepatah mengatakan, sedalam-dalamnya lautan bisa kita selami, sedalamnya hati tidak bisa diselami. Tapi karena udah sekarang zaman teknologi, bisa ketahuan tuh kondisi hatinya lewat statusnya. Boleh galau nih orang. Ketahuan dari statusnya. Jadi sekarang karena ada zaman canggih, walaupun dulu gak kebaca hati, sekarang kebaca. Gak lihat statusnya. Oh, ini orang lagi pusing nih, lagi bahagia. Itu dari WA story atau dari
status Facebooknya atau dari Instagramnya itu ketahuan. Itu yang gemar berstatus. Nah itu kemarin bahas status. Saya punya WA sampai sekarang kok tidak pernah Nggak pernah berstatus. bahas status. Kemarin statusnya itu diragukan. Apa? Dilakukan. Nggak sempet. Iya nggak sempat ya. Tapi emang kalau pengen aman, jangan buat status. Biar nggak dibaca orang. Berarti ini benar-benar terprotek nih hatinya. Susah dibaca gitu. Ya. Itu yang pertama. Nah, jadi saking luasnya hati ya, kita bisa menembus segala dimensi. Makanya untuk menyaksikan keajaiban Tuhan, untuk kita benar-benar bisa meyakini Allah itu ada, bahkan semua keajaiban itu saksikan tuh dengan hati. Nah, itu baru bagian luarnya tuh. Bagian luarnya aja saudara udah sampai segitu. Itu bagian belum yang bagian dalamnya lagi, yaitu kolom. Yang tadi bagi-bagi itu ya. Iya, bagi-bagi itu. Kalau kayak lingkaran itu saudara bagian luarnya gitu. Kolom bagian lingkaran yang kedua. Satu ya. Fuad lampiran yang ketiga. Lub itu bagian yang paling dalam. Makanya dari lubuk hati yang paling dalam. Itu karena lub itu. Belum ya. Baru tahu. Lob itu beda lob ya. Iya. Belum. Makanya kan ada Lubuk. setengah hati, ada sepenuh hati. Aku mencintaimu sepenuh hati ya. Beda yang setengah hati itu beda. Kita kerja yang setengah hati itu kayak gitu. Ya. Yang setengah hati itu kayak gitu bentuk istirahatnya. Ya, banyak Dibanding istirahatnya kerja. mutar. Muter. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, muter Turun sekalian, turun lagi, Itu setengah ampung. Mulai masuknya jam 9, terus setengah hati. Tapi kalau sepenuh hati, itu jam setengah 7 dia udah standby, terus pulang jam 5 itu. Bahkan malam lagi itu sepenuh hati. Gitu ya. Kalau setengah hati tuh muter-muter aja gitu kan. Yang penting udah ada laporan ke ketua. Kayak gitu. Nah, tapi kalau sepenuh hati itu. Nah, itu saking luasnya ya. Nanti kita akan bahas lapis-lapis tersebut. Atau biar lebih jelasnya, lapisan hati itu kayak rumah lah. Kan rumah kan ada pagar kan, Iya. terus ada halaman, Iya. terus ada pintu, ada kamar pribadi. Nah ibaratnya saudara itu Bakar. apa tuh pagar rumah kita, itu yang paling luar tuh, hati yang paling luar. Nah terus kolbu itu pintu rumah kita, ya. Nah terus yang ketiga yaitu fuad itu pintu kamar kita. Lub itu isi kamar kita. Nah itu lebih dalam lagi. Wah, seru ini isi kamarnya nih pasti. Nah, itu isi kamar. Makanya kan setiap tamu bisa masuk ke rumah kita, tapi nggak setiap tamu bisa masuk ke rumah pribadi. Nah itulah lu, gitunya. Itu rahasia pribadi kalau lu. Iya. Saking dahsyatnya, saking dalamnya. Semakin dalam, semakin nggak kejangkau. Saking istimewanya. Nah, karena hati ini yang paling utama, maka setan juga berusaha mengacaukan nih hati ini. Dia nggak mau, karena hati itu tempatnya kita bisa mengenal Tuhan kita. Makanya kita kalau untuk mengenal Allah bukan keluar, tapi ke dalam diri kita sendiri, ke dalam rohani kita sendiri. Makanya dalam makalah Sufi mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal siapa Tuhannya. Ya. Nanti seperti biasa sambil kita sharing, teman-teman nanya gitu ya, nggak apa-apa, biar lebih hidup. Nah, kalau ada yang belum dipahami gitu, karena ini tempat yang paling utama, sampai latifah juga, latifah kolbu. Nah itu maksudnya di sini kan kolbu, karena hati emang di sini tempatnya di sini, cuman kita nggak tahu bentuknya karena kan itu rohani. Sampai sekarang kan nggak ada yang tahu kan seperti apa bentuknya hati gitu. Apakah lope? Enggak, itu hanya simbolis aja, kita nggak tahu ya. Tapi ada, hati itu nggak terlihat tapi rasanya ada. Makanya salah satu bagian hati adalah cinta. Nah, cinta itu bagian hati. Lepek-lepek Ya, ya. klop udah. Ya, cinta, kasih sayang, Bang Ayu suka senyum-senyum ya. kangen, rindu. Dari hati. Iya, itu bagian hati itu.
namanya cinta, rindu, kasih sayang itu kan nggak bisa terlihat, tapi rasanya luar biasa, ya. Termasuk orang sakit hati juga luar biasa. Padahal nggak terlihat gitu ya. Tapi kalau Jangan ulah kesini sakit hatinya kok. Perasaan aku kok nggak enak ini. bagian yang sakit ya. bagian yang sakit, ya. Nah, karena hati ini organ yang paling utama, dan di situ tempatnya dia bisa kembali ke Tuhannya, bisa mengenal Allah tuh di hati. Nah, setannya nggak mau diem, karena prestasi mereka itu, iblis itu ya mengajak manusia biar orang itu celaka dan masuk neraka gitu. Di antaranya merusak hatinya. Nah, makanya hati juga kebagi-bagi gitu. Ada hati yang gersang, ada hati yang subur, ada hati yang mati, ada hati yang hidup, ada hati yang keras, ada hati yang lembut gitu. Dan kalau disimpulkan, Imam Ghazali mengatakan hati kebagi 3 jenis. Pertama, hati yang sehat, yang kedua hati yang sakit, ketiga hati yang mati. Nah, itu ya. Berarti kalau disimpulkan secara umum ada 3. Hati yang sehat dan selamat itu isinya adalah iman, orang itu selalu khusyuk ibadahnya, senang zikirnya. Jadi diantaranya ciri orang yang hati sehat, dia kuat zikirnya. Jadi kalau mati itu nggak raga sukma. Tenang. Saya jadi bertanya-tanya. Ya, nggak ada 5 menit. 3 menit langsung raga sukma. Nyap ilmu tingkat tinggi. Ilmu tingkat tinggi. Ya. Masuk ke loop mungkin. Artinya walaupun misalkan secara fitrahnya kita manusia kan, kita walaupun mata udah ngantuk tapi hatinya nggak mau diem. Allah, nah itu misalnya kayak gitu seperti Rasulullah kan, wal ainu qad naisat wa qalbuhu lam yanam. Artinya walaupun matanya itu tertutup tapi hatinya nggak pernah tidur. Nah itu ya, jika Rasulullah itu walaupun matanya terlelap tapi hati nggak pernah tidur, selalu hidup. Kalau kita orangnya tidur, hati juga tidur. Dua tidur. Kompak berarti. Lah wong nggak tidur aja hatinya tidur. Apalagi tidur. Itu bedanya ya. Apalagi itu. Apalagi tidur. Itu bedanya kita dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah itu walaupun matanya tidur, hatinya nggak pernah tidur. Kalau kita lagi bangun aja dia tidur, apalagi lagi tidurnya, itu dua-duanya tidur. Gitu. Nah, itu terus di hatinya penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, dia khusyuk ibadahnya, terus selalu tenang, tidak ada ketakutan, tidak ada keresahan, damai, welas asih, terus istiqomah. Pokoknya yang hal-hal yang baik lah, berarti itu sehat tuh hatinya. Atau dalam bahasa Arabnya qalbun salim. Qalbun salim itu hati yang selamat, hati yang sehat. Kayak gitu. Nah, yang kedua hati yang sakit. Ya sakit itu tetap dia tuh ibadah, tetap dia zikir, tapi di hatinya mudah marah, mudah kecewa, mudah kesinggung, gitu kan, mudah kesel, gitu. Kalau lihat orang yang nyebelin dia pengen nonjok, gitu kan. Apalagi lihat muka-muka yang serem gitu kan. Nah itu hati yang sakit tuh kayak gitu. Tetap dia ada iman, cuma terkala karena ada penyakitnya itu, mudah marah, Luka berarti. banyak lukanya. Nah itu ya, terluka. Makanya kalau tangan kita keiris dengan pisau, masih ada harapan buat sembuh kan. Dengan pakai Hansaplast, Handiplast itu udah kering lagi. Tapi kalau hati yang terluka, teriris, susah sembuhnya. Sekali sembuhnya minta maafnya pas Idul Fitri Lebaran. Itu kalau ketemu. Kalau ketemu. Padahal baru aja udah salaman, siangnya ribut lagi. Padahal udah saling minta maaf. Ya. Itu hati yang sakit itu seperti itu. Gersang, tidak ketenangan, panas gitu. Padahal lagi dikir gitu. Padahal lagi di bilik keluar, tetap panas. Harusnya tenang, sejuk. Ini nggak betah gitu. Apalagi kalau udah ada bahasa yang sabar ya, tolong. Itu udah kesel. Udah keluar aja deh. Nah, itu harusnya tenang kan
gimana pun kondisinya tenang, mau angin kenceng, mau hujan, mau panas, mau keringetan, dia tetap tenang gitu. Nah itu baru sakit hatinya. Jadi masih mending ya kalau sakit. Nah yang parah tuh yang ketiga, hati yang mati. Udah tuh kalau mati mah total. Ini yang paling bahaya tuh. Kalau mati itu sama sekali nggak ada cahaya ilahi di situ. Udah nggak ada cahaya ilahi, nggak ada cahaya iman. Orangnya temperamental, galak, keras kepala, hobinya berbuat keburukan. Dan pokoknya ini orang sama sekali nggak ada kebaikan dalam dirinya. Kayak gitu. Nah, seperti apa hati yang mati? Yaitu seperti Fir'aun gitu kan. Itu udah mati itu kayak gitu. Abu Jahal. Makanya bagi pandangan orang yang hatinya mati, sekalipun di depannya ada orang yang suci, ada orang yang baik, tetap jelek. Rasulullah kurang gimana? Sallallahu alaihi wasallam kan. Istimewa, insan kamil gitu kan. Tetap aja di mata Abu Jahal, Muhammad itu tetap jelek. Karena hatinya mati, nggak bisa melihat kebaikan dalam diri seseorang. Itu ya. Tapi bagi hati yang hidup, bagi yang bersih sehat selama seperti Abu Bakar radhiyallahu an, gimana pun Rasulullah kehidupannya, gimana pun itu anehnya, dia percaya. Makanya ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj gitu kan, dari Baitul Haram, Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, Palestina, terus langsung Mi'raj ke langit dalam sekian menit, itu percaya. Bahkan kata Abu Bakar, lebih dari sebelum saya percaya gitu. Tapi Abu Jahal malah nolak, nah kayak gitu. Nah itu masalah iman di situ. Kalau pakai akal emang gak nyambung, tapi kalau pakai keimanan, nah itu udah terima. Itu contoh ya. Nah, jadi hati yang mati itu sama dengan hati yang keras. Hati yang sehat sama dengan hati yang lembut. Nah, kita tinggal mau hati yang lembut atau hati yang keras, gitu ya. Kadang ada orang itu orangnya lembut, cabi gitu kan, atau imut-imut, tapi hatinya keras ada gitu kan. Katanya kayak manis gitu orang kan, tapi hatinya keras. Ada. Gampang emosi. Wah itu keras kepala. Ada yang tampangnya seram kayak Pak Surya Paloh gitu kan. Ini kayak serem dia, tapi hatinya Hello Kitty kan. Ada yang kayak gitu, Bakar besi. lembut ya. Oh gitu. Gitu ya. Makanya lihat untuk melihat kondisi hati seseorang jangan dari fisiknya, dari kelakuan dan cara bicara ini. Fisiknya bisa menjamin. Makanya ada istilah pembunuh dingin gitu. Pembuluh darah dingin. Dia tuh orangnya nggak kelihatan preman, bersih, nggak bertato, bahkan kulitnya putih, santai. Tahu-tahu orang itu mati sama dia. Ada tuh. Itu yang paling ngeri itu yang kayak gitu. Pembuluh darah dingin. Jadi orangnya kelihatan kalem kayak alim gitu. Padahal di ininya udah pedang sama pisau gitu kan. Nggak banyak ngomong. Nggak banyak ngomong. Makanya yang paling bahaya tuh orang yang pendiam. Jangan takut sama orang yang ngomong gitu. Takut kayak pendiam gitu. Karena di sekali marahnya udah tuh main tusuk udah. Rapi tuh dibungkus langsung dibuang ke sungai. Hati-hati ya. Gitu. Makanya saya masih senang dengan Haji Yudi gitu kan. Jadi aman. Jadi kemanapun aman. Nggak bawa pisau itu. Tapi yang diam-diam tuh takutnya dibunuh. Ngeri ya. Gitu. Kayak gitu. Nah, jadi hati yang lembut, ada hati yang keras. Hati yang lembut itu adalah hati yang fitrah yang akan membawa kita selamat dari dunia dan akhirat. Nah, itulah makanya kita maksudnya belajar ilmu thariqah, ilmu rohani agar lembut hati kita. Karena esensi daripada thariqah sendiri adalah tazkiyatun nafsi, membersihkan hati. Tercipta akhlakul karimah yang disebut dengan qalbun salim. Nah, qalbun salim itu isinya semua tentang hati yang baik, seperti ikhlas, ridho, jujur, qanaah, sabar, tawakal, ifah, dan lain-lain. Itu semua isi daripada qalbun salim, dan itulah hati yang akan Allah terima gitu. Dan itu surga yang seperti itu. Maka salah satu yang akan membuat orang itu surga diantara ciri ini adalah qalbun salim. Nah, cuman setan kan nggak mau dia, karena misi dia kan mengajak manusia sebanyak-banyaknya ke neraka. Nah itu dirusak tuh, biar semua manusia hatinya keras. Nah sekarang kan apa sih membuat orang itu keras hatinya? Nah ini yang paling utama nih ya.
Nah, ada nggak di kita gitu ya? Nah, kalau ada tinggal ditandai, tinggal di tag gitu. Tinggal di tag. Buat daftar sunyi. Ini yang paling pokok di sini nih ya.